Surat cinta dari jodohmu. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Lebih seperti pilih amplop di sini. Jadi ini adalah pesan atau surat yang disampaikan oleh jodohmu. Jadi pilih kartu kali ini mungkin agak susah ya, karena aku nggak kasih penanda apa-apa. Kamu harus gunakan intuisi dirimu. Jadi fokus, relax, tenang. Kalau masih mikirin tentang seseorang, hempaskan dulu orangnya. Untuk kalian yang baru channel aku, hai, disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Jadi caranya bisa dengan meditasi dulu, pause dulu videonya. Mungkin bisa sambil memejamkan mata, tarik nafas, tahan, hembuskan. Lakukan sampai berkali-kali. Mungkin sesuai sama ketenangan kamu sendiri. Kalau misalnya kamu ngerasa sekarang momennya tenang, go ahead pilih. Mungkin dari salah satu pilihan ini ada yang glowing atau ada yang lebih menarik untuk dirimu gitu. Atau bisa juga dengan memvisualisasikan dirimu datang ke aku dengan pertanyaan. Mungkin nanti dengar bisikan aku memberitahu kamu untuk pilih yang mana, atau bahkan bisikan hati kamu sendiri gitu. So, pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dan ini aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini, pesannya untuk dirimu. Jadi aku scripting, channeling pesan dari jodohmu seperti apa. Jadi aku kemarin itu nulis jadi untuk 3 pilihan ini. So nanti juga ada pesan-pesannya atau saran-sarannya untuk dirimu harus ngapain biar bersatu sama jodoh. Di dalam sini juga ada tarotnya, di mana tarot ini aku akan menjelaskan tentang ciri-ciri atau energi si jodoh kamu seperti apa. So, pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Ini adalah timeless reading, kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Aku langsung mulai ke pilihan pertama. Oke? Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi ini adalah suratnya, jadi pesan dari jodohmu. Tapi sebelumnya aku bakalan cek dulu dari tarotnya. Di sini juga ada oracle cardnya. Jadi kita lihat. Nanti kalau aku sebutin soal zodiak, please cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising-nya dan sifat dari zodiak tersebut kalau kamu pengen tahu lebih dalam lagi. Oke? Knight of Crystal. Oh, the Self. Oke, sama ada the Eight of Star. Aku ngeliat energinya mirroring ya sama dirimu. Jadi ada beberapa aspek dari dirinya atau sifatnya dia yang mirip 11-12 sama dirimu. Atau bahkan mungkin like kesukaan gitu. Contoh, you like strawberry ice cream, dia juga suka es krim rasa strawberry gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin sedikit mirip. Bisa juga seperti latar belakang kisah percintaan. Kalau aku lihat dari energi The Self di sini, kalau kamu mau tahu lebih dalam tentang dirinya, kamu harus mengenali dirimu lebih dalam lagi. Jadi ada orang-orang dalam hidup kita yang ditakdirkan untuk jadi cermin untuk diri kita. Jadi entah itu sisi toksiknya atau sisi positifnya. But energi The Self sendiri, dia adalah sosok orang yang reflektif. Jadi tipenya mirroring. So ini bukan cuma energinya mirroring atau sifatnya mirroring sama dirimu, but intentionnya juga. Contoh misalnya gini, kamu ngediemin dia 1 hari, dia bakal ngelakuin hal yang sama dengan niat yang sama juga gitu. Jadi apa yang kamu lakukan, dia bakalan contohin itu. Let's say kayak kamu memberikan ketulusan, dia juga akan seperti itu. Bukan karena pamrih, bukan karena perhitungan, tapi secara sifat dan watak memang seperti itu dari dulu. Dia mirroring orang lain, jadi dia cerminan untuk orang lain. Ini juga ada pesan untuk diri kamu untuk lebih bisa
kontemplasi, spending time alone buat kontemplasi atau bercermin atau bahkan kayak menelanjangi diri sendiri lah seadanya. Jadi saat kamu bertemu sama dia, at least kamu sudah mengenal dalamnya kamu seperti apa gitu. Lalu energi the Nine of Crystal, kamu bisa deal sama energi Libra, Gemini, Aquarius. Ini tipe orang yang gercep ya, sat-sat. Dia bukan tipe orang yang lama gitu. Bukan tipe orang yang suka nge-delay sesuatu. Saat dia sudah tahu targetnya dia atau menentukan sesuatu, dia akan cepat bergerak ya gitu. So energi the Nine of Crystal itu adalah seseorang yang bisa dibilang pemberani gitu. Dia kalau misalnya dalam keadaan yang rasa dirinya benar, dia akan memperjuangkan haknya dia untuk orang yang dia sayangin pun seperti itu. Contoh misalnya dia tahu kamu benar, dia akan ngebelain kamu mati-matian, ibaratkan gitu. So energi the Knight of Crystal itu juga menunjukkan orang yang bergerak atau melakukan keputusan atau mengambil keputusan kadang-kadang suka nggak dipikir panjang gitu. So emosionalnya dia itu adalah pelajaran yang cukup besar di dalam hidupnya. Jadi untuk controlling emotion itu pelajaran yang cukup bisa dibilang agak berat untuk hidupnya dia gitu. Jadi sometimes kamu akan mendapati dia mungkin secara emosi itu naik turun gitu. Aku ngeliatnya orang pekerja keras di sini ada sign Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi pekerja kerasnya tuh bukan hanya kayak oke, ayo kerja gitu. Dia adalah seseorang yang cukup bertanggung jawab dan dia tipe orang yang kalau misalnya dia menentukan aku mau jadi ini, dia akan make sure dia ahli di pekerjaan tersebut. Jadi bukan orang yang kalau udah dapat langsung terlena atau semena-mena gitu. Dia itu bisa bikin nge-push dirinya dia untuk menjadi seseorang yang mungkin di dalam pekerjaan itu ke level yang almost sempurna gitu. Jadi dia suka mengasah dirinya dia di dalam karir. Very career oriented, secara ekonomi atau finansial juga tertata rapi. Kekurangannya adalah kamu minta orang yang let's say successful atau secara karir juga bagus, mungkin kekurangannya dia untuk segi waktu gitu. Untuk di percintaan memang agak kurang karena memang nomor 1, nomor 2 itu pekerjaannya dia. So di sini ada the Devil, ada the Chariot. So ini konfirmasi. By the way, aku belum membaca atau belum ngintip sebelumnya sih kartu tarotnya. Jadi ini benar-benar surprising buat aku juga. So the Two of Cups. So aku ngelihat dia orang yang mungkin bisa dibilang cukup keras ya kalau di dalam hubungan sosialnya dia atau di percintaan atau relationship sama siapapun dia cukup keras dalam arti yang tadi aku bilang mindsetnya dia atau pikirannya dia udah tertuju di karir nih gitu. Jadi untuk hal yang menya-menya atau untuk hal yang soft, untuk hal yang bentuknya seperti tidak bisa diperhitungkan atau tidak bisa dilogikakan, let's say kayak perasaan dan percintaan, dia agak kurang nih gitu, agak menutup diri atau agak bisa dibilang perfeksionis dalam menjaga itu gitu. Dan aku ngeliatnya memang butuh waktu yang lama untuk si dia itu aku mau sama yang ini nih gitu. Tapi saat dia menentukan cepet pergerakannya gitu. Tapi memang walaupun dia sudah memilih dirimu nantinya, let's say kamu bersama gitu, prioritasnya tetap di karir dan dia akan berusaha untuk bisa let's say menyenangkan dirimu di percintaan. Tapi memang mungkin jatuhnya saingan kamu adalah karirnya dia gitu. Aku ngeliat dari energi The Chariot cukup pandai dalam berkarir, jadi kemungkinan dia punya beberapa pekerjaan, bukan hanya satu lini pekerjaan saja. So energi The Chariot itu menggambarkan seseorang yang bisa kerja bukan hanya di satu bidang gitu. Jadi ada beberapa bidang yang akhirnya juga menghasilkan pemasukan bukan hanya dari satu aliran aja. But energi The Chariot itu adalah seseorang yang bisa balancing itu. Jadi mungkin later in life ya bisa menyeimbangkan itu gitu. Jadi
saat dia mampu untuk controlling emotionnya dia nanti mampu untuk bisa menyeimbangkan hubungan personalnya dia sesama manusia sama hubungan pekerjaannya dia gitu. Yang kulihat sebenarnya ini adalah sosok orang yang romantis ya kalau di percintaan. Cuman memang romantisnya itu kayak puzzle gitu kalau aku lihat. Dari dulu agak kurang cocok sama mantan-mantannya atau orang di masa lalunya dia karena memang mungkin love language-nya atau cara dia mencintai agak kurang bisa diterima gitu. Tapi sama diri kamu cocok, klop gitu. Energi dari The Strength itu menunjukkan ada sisi yang dia bisa naklukin kamu dan kamu bisa naklukin dia. But aku lihatnya energi The Two of Cups awalnya tuh mungkin kayak ada miscommunication, but energinya juga kayak ada misunderstanding antara kamu sama dia karena belum kenal terlalu dalam gitu. Jadi hanya dari luar aja. Coba untuk kenal lebih dalam karena kamu bakalan surprising karena dia adalah seseorang yang tadi aku bilang bisa klop sama diri kamu, bisa pas dan matching sama diri kamu dan bisa menundukkan diri kamu dan vice versa. Kamu bisa dealing sama Cancer, kamu bisa dealing sama Gemini, atau kamu bisa dealing sama Leo. Also di sini very strong di Capricorn juga gitu. Very sexy person kalau ngomongin soal physically. Dan aku ngelihatnya well dressed, mannernya juga oke, bagus gitu. Kalau well dressed tuh dia sangat memperhatikan penampilan. Orangnya juga bukan tipe-tipe yang sembarangan gitu loh kalau ngomong atau secara bertindak. Memang yang tadi aku bilang untuk hal-hal yang mungkin kayak profesional, pekerjaan gitu, sesuai kalkulasi gitu, dia cukup pintar. Tapi kalau ngomongin soal emotion memang butuh ekstra dan usaha gitu untuk memahami, karena kalau dia itu mencintai orang lain mungkin agak kelihatan kayak, contoh misalnya gini ya, posesifnya dia. Banyak orang yang bakalan misunderstanding atau salah paham posesifnya dia atau cintanya dia tuh dibalut sama hal yang kayak marah atau galak gitu, controlling yang berlebihan gitu. Tapi intentionnya atau niatnya basicnya dasarnya dari cinta gitu. Tapi agak untuk aplikasinya mungkin agak sulit diterima gitu. I see there's a equal di sini yang tadi aku bilang, mungkin dari mirroring juga, but ngomongin soal emotion itu atau kedewasaan emosional ini cukup equal gitu kalau aku lihat, cukup seimbang. So ini adalah pesannya untuk diri kamu dari oracle-nya. Others message dari sini yang tadi aku dapat. So ini adalah Gilgamesh sama Enkidu, The Two of Cups ini. Si Enkidu ini tinggalnya di hutan, kalau Gilgamesh tinggalnya di kota, ibaratkan gitu. So ada sebuah perbedaan, let's say kayak comfort zone-nya cukup berbeda kalau aku lihat. Contoh misalnya kamu adalah sosok orang yang comfortable-nya tinggalnya di metropolitan atau kota-kota yang padat gitu. Kamu bakalan attracting people yang berlawanan gitu. But kalau ngomongin soal kesukaan itu ada persamaan gitu, atau tujuannya ada persamaan di situ gitu. Dan kalau aku lihat dari segi lifestyle cukup berbeda. Contoh, kamu suka dunia malam, dia nggak suka gitu. Contoh ya. So pesannya deception. Someone is wearing a false mask in this relationship. So be honest. Saran dari aku, jadi untuk attracting orang ini atau narik orang ini dalam hidup kamu harus jujur. Jujurnya itu bukan cuma jujur, aku pengen ini pengen itu, but aplikasikannya gitu. Cara untuk menjalani kehidupannya itu loh. So ada worth waiting for. Divine timing it's at work in your love life. Yang namanya divine timing kita nggak bisa ngatur karena ini urusan ilahi, urusan Tuhan. Jadi kalau yang namanya divine timing itu sometimes mungkin banyak banget dari kalian yang single atau feeling like kok aku di-delay ya di percintaan gitu. Mungkin pemikirannya seperti itu.
kamu ditahan bukan karena untuk dikucilkan dari teman-temanmu atau dari yang lain gitu, tapi dipersiapkan untuk something yang lebih besar dari apa yang kamu pengen. So ada the golden mirror. Self-absorbed, narcissistic, one-sided relationship, love bombing. There's something about your ego, atau kita tuh butuh ego untuk let's say achieving success atau punya ambisi dalam kehidupan, but jangan sampai ego yang kontrol kita controlling ego. That's why kenapa kita harus kenalin diri kita dulu gitu, kenalin dalamnya kita seperti apa sih gitu, ego kita kayak gimana, sisi toxic kita tuh kayak gimana sih, itu tuh harus dikenalin loh. So energi dari golden mirror, balik lagi, there's something about mirror di sini yang mungkin, contoh misalnya kamu ketemu orang, iya duh aku nggak suka banget sama orang itu gitu, karena mungkin gini gitu. Mungkin dari hal yang kamu nggak suka itu ternyata ada di dalam diri kamu gitu, tapi kamu suppressin itu atau kamu deny itu. So yang tadi aku bilang, seadanya sejujur-jujurnya. Kamera, reminiscing, keepsake, perception, learn from the past, make memories. Di sini yang perlu kamu lakukan adalah belajar dari masa lalu. Kan kamu sudah punya experience, punya pengalaman di percintaan. Ingat-ingat lagi masa lalumu seperti apa gitu. Bukan untuk digalauin ya, tapi buat dipahamin. Ini adalah pesannya. So ini nih, maaf ya kalau misal tulisan aku berantakan. Jadi aku bacakan. Yang kalau misal kamu skip awalnya, jadi aku scripting channeling energi jodoh, lalu aku tulisin dari dia ke kamu. Cintaku, aku tak tahu kapan pertama kali namamu berbisik di jiwaku. Seakan sudah ada dalam jiwaku sejak dulu. Seperti lagu yang selalu kunyanyikan tanpa sadar, kamu sudah hadir dalam mimpiku, jauh sebelum aku mengenalmu. Aku mencarimu dalam keramaian, dalam pikiranku saat malam tiba, dalam doa yang bahkan tanpa sadar kupanjatkan. Akhir-akhir ini aku melihat tanda-tanda kehadiranmu. Di inisial plat nomor yang lewat, kupu-kupu yang melintas, dan aroma melati yang tiba-tiba muncul. Semuanya seperti bisikan dari takdir yang berkata sebentar lagi. Ketahuilah, aku sedang menjadi versi terbaik dari diriku untuk dirimu. Aku melepas kebiasaan lama dan melebur karma buruk untuk siap bertemu dirimu. Saat kita bertemu nanti, rasanya tidak rasanya tidak seperti perkenalan, namun seperti mengingat. Keheningan kita akan menjadi sakral, tawa kita akan terasa akrab. Aku akan mengenalimu, bahkan bukan hanya dari keindahanmu, tapi dari cara jiwaku terasa tenang di dekatmu. Dari bagaimana waktu melambat saat kamu berbicara. Aku sudah jatuh cinta padamu, pada bagian dirimu yang belum pernah kamu tunjukkan pada siapapun. Tunggulah aku sedikit lagi. Yang aku bilang, aku untuk kali ini pembacaannya serius, tapi agak berat ya di dadaku rasanya. Jadi ini adalah saran dari dia untuk dirimu biar mempercepat union kalian. Cintaku, kamu selalu merawat orang lain. Sekarang saatnya kamu merawat diri sendiri. Tolong jaga kedamaian hatimu. Belajar untuk berkata tidak. Abaikan yang membuat kamu lelah. Saat kamu memilih dirimu, kamu memilih
untuk menarikku lebih dekat. Luangkan waktu untuk journaling emotion kamu, buat batasan yang sehat. Lakukan grounding setiap hari. Aku ingin bertemu dirimu saat kamu penuh, bukan saat kamu hampa. Banyak banget dari kalian yang akan melihat tanda seperti feather, open window atau jendela yang terbuka, crescent moon atau bulan sabit, angka 111 atau 1010, wangi vanilla, lavender, chamomile, atau ada yang punya bunga kering yang dipress di dalam buku. Terus ada hourglass, baby breath, daun warna silver, terus ada angel wings. So ini juga ada lagu-lagu yang mungkin akan jadi pesan yang lebih dalam dari dirinya. Ada turning page, all I want dari Codaline, lost without you, cinta dan rahasia, kisah romantis, dan seberapa pantas. Nanti aku bakalan buat notes di bawah di kolom komentar untuk lagu-lagunya. So aku bakalan lihat dari tarotnya. Pesan untuk dirimu tentang dirinya. Ada the lovers. Nih. So aku memutuskan untuk masukin itu biar nggak ribet. Kalau misalnya kamu mau lihat, bisa go backward. Oke. Ini kayak validasi sebenarnya, benahin hati, hal-hal yang mungkin menyakiti dirimu. Sebenarnya itu yang membatasi kamu ketemu sama dia. Jadi kadang-kadang kan kita tanpa sadar seperti menggenggam pisau, tapi menggenggam di matanya itu yang menyakiti kita. Atau sebenarnya kita tahu ada hal-hal yang bukan lagi untuk diri kita, bikin kita capek, bikin kita lelah, atau bikin kita sakit hati. Entah itu orang-orang yang kita fokusin, atau orang-orang yang berada di sekitar kita, entah itu teman atau entah itu someone special atau bahkan keluarga atau pekerjaan atau kegiatan-kegiatan atau kebiasaan yang sebenarnya itu melelahkan dan menyakitkan. Dilepas gitu. Karena pertama, kalau yang aku lihat dari gambaran adalah gini. You need to save yourself. Genggam diri kamu sendiri, sebelah tanganmu lagi untuk menggenggam dia. Kalau misalnya kamu bisa nih genggam diri sendiri, tapi sebelahnya lagi tangannya tuh full untuk menggenggam sesuatu yang menyakitkan, dia gak akan bisa muncul gitu, gak akan bisa ada space untuk dirinya. So untuk bisa ada ruang si pasangan kamu nanti masuk, kamu harus mampu untuk ngelepasin ini. Sesuatu yang mungkin nyakitin, sesuatu yang mungkin dipendam gitu. So energi the lover sendiri ini ngomongin soal kesiapan. Kesiapan tuh bukan ditunggu momennya, tapi disiapin, benar-benar diusahakan gitu. Kita nggak nunggu momen untuk si dianya datang, but ini mungkin ada banyak yang apa ya, I don't know, ini pemikiran masif dan kolektif gitu. Mikirnya jodohnya datang. Kalau jodohnya udah siap, kamunya nggak siap, yang harusnya kamu yang datang gimana? Gitu. Jadi harus mempersiapkan diri, karena kemungkinan jodohnya itu akan siap kalau kamu juga siap. So aku bakal lihat dari Lenormand ya. So di sini ada the heart, outcome of the situation. Salah satu tanda kalau kamu ketemu dia adalah keberuntungan yang bertubi-tubi kalau aku lihat. So dari pekerjaan beruntung, dari pertemanan beruntung, and then rangkulah orang-orang yang sahabat gitu. Bentuknya sahabat ya, hubungannya sahabat, bukan ada tuh kan pertemanan cuma hahi doang gitu, senang-senang, tapi saat kamu susah dia nggak ada.
pertemanan yang bukan dasarnya dari kesetiaan dan solidaritas. Jadi rangkullah teman-teman yang setia, karena kemungkinan itu yang akan memberikan jembatan untuk dirimu dan dirinya itu bersatu gitu. Entah itu pertemanan kalian sama dan segala macam. But kalau aku lihat di sini juga ada simbol loyalitas. So you going to be with someone yang punya standar loyalitas yang sangat tinggi, tanpa pamrih gitu. Bukan karena kamu punya ini punya itu gitu, bisa ini dan bisa itu. Loyal aja. Dan ini adalah pertemuan yang mungkin jatuhnya baru ya gitu. Kebanyakan dari kalian akan dilewat someone new, karena di sini ada new love, and then sebuah bentuk kebahagiaan yang ini sesuatu yang fresh nih kebahagiaannya gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau lebih lanjut, bisa book reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. See you next reading. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi ini adalah pesan. Kalau kamu skip tadi penjelasan aku di awal, aku scripting, channeling energi jodoh dan menulis pesan dari jodohmu untuk dirimu gitu. Jadi ini pesan dari dia untuk kamu, dan nanti juga ada saran-saran dari dia gimana, apa yang harus kamu lakuin untuk bisa memulai hubungan atau mempersatukan kalian berdua. Tapi sebelumnya aku bakalan cek dulu dari tarot. Aku belum lihat tarotnya by the way, belum ngintip sama sekali. So ini ada dari tarot dan oracle card. Kita lihat dulu energi dia dan siapa dia. Oh, Eight of Cups. Ada the Nine of Star, the Five of Cups, ada the Fool, ada the Ace of Wands, ada Death, ada the Ace of Coins, ada the Six of Coins. Okay. Pertama, nanti ini aku sebutin soal zodiak. Please check Sun rising, Venus and Vedic rising dan sifat dari zodiak tersebut, oke? Ada energi first sign Aries, Sagittarius. Lalu juga ada energi Scorpio, ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. So, pertama ini adalah seseorang yang tipenya itu kalau misalnya kamu mau ya udah, nggak mau ya udah gitu. So dari sini the Eight of Cups adalah seseorang yang sangat menghargai space, sangat menghargai jarak, sangat menghargai manusia itu butuh ruang dan waktu untuk berkembang gitu. Jadi bukan tipe orang yang clingy. Kalau misalnya mungkin di intimate atau waktu-waktu intimate dia bakalan clingy, tapi kalau misalnya kayak waktunya kayak buat kamu kerja, dia kerja, dia bakalan sangat menghargai space itu gitu. So aku ngeliatnya dari energi di Eight of Cups itu loh, sosok orang yang mudah sekali untuk meninggalkan situasi yang tidak baik untuk dirinya. Jadi kayak level pemahaman untuk self love-nya tinggi. Dia adalah sosok orang yang biasa mandiri dari dulu, entah itu finansial, entah itu emosional. Dia cukup mandiri. Dia punya sesuatu di masa lalu yang kandas, atau hubungan yang kandas yang mungkin bentuknya seperti komitmen atau hubungan yang serius tapi hilang gitu, kandas. Dan menangisi sesuatu di masa lalu tuh bukan 1 bulan 2 bulan, mungkin bertahun-tahun dia tuh butuh waktu untuk sendiri gitu. Karena kalau aku lihat ini energi orang yang biasa sendiri gitu. Kadang-kadang punya orang-orang yang punya energi biasa sendiri, punya kenyamanan di kesendirian, biasanya jomblonya lama gitu. Jadi kalau aku lihat bukan karena trauma ya, ini lebih seperti kayak cara healing orang beda-beda gitu. Cara untuk orang bisa surviving beda-beda, dan dia pernah di dalam fase dimana mungkin terjebak dalam konsep kenyamanan sendiri gitu. So
dia tidak butuh validasi emosionalnya dia ke orang lain atau menggantungkan kebahagiaannya dia ke orang lain. Dan aku lihatnya dia itu orang yang mampu buat kebahagiaannya sendiri. So energi the Nine of Star, dia mampu untuk bisa membahagiakan diri sendiri itu dengan hal-hal kecil yang dia punya. Contoh misalnya dia punya bantal yang empuk banget gitu, dia bersyukur bisa. Atau dia punya hubungan yang baik sama keluarga gitu, atau bahkan dia punya kemampuan untuk beli makanan yang enak-enak gitu untuk dirinya sendiri. But yang tadi aku bilang, standarnya tuh untuk kebahagiaannya tuh sebenarnya nggak tinggi gitu. Nggak yang aku harus punya 100 triliun baru aku bahagia. Aku harus punya pasangan yang cakep banget gitu biar aku bisa bahagia. Enggak, dari hal-hal yang dia punya gitu. Nah makanya rezekinya cukup banyak yang ngalir karena dia mampu untuk bisa tadi bersyukur sama hal kecil itu tadi. Aku ngelihatnya dia cukup punya koneksi yang kuat sama spirit guide-nya dia gitu. Entah dia memang punya kemampuan buat komunikasi dengan secara sadar atau memang dia suka ngikutin intuisi. Aku ngelihatnya dia cukup generous. So aku ngelihatnya kalau bisa dulu sama seseorang yang aktif di non-profit organization atau organisasi non-profit, atau dia cukup aktif di komunitas yang memang kayak dia nggak dibayar untuk melakukan itu gitu. Dia cuma ngeluarin tenaganya dia atau ngeluarin kemampuan finansialnya dia gitu untuk membantu orang lain. Dia punya 1 atau 2 teman yang like a best friend untuk dirinya. So ini bukan tipe orang yang kayak temennya tuh 1000, 2000 gitu. Dia punya 1, 2, 3, 4 let's say temen yang benar-benar dari dulu sama dirinya dan tahu dia banget gitu. Mungkin dia punya teman banyak yang lain, let's say teman di pekerjaannya dia atau karirnya dia, tapi bukan teman dekat. Karena orangnya juga cukup misterius. Energi Death ini menunjukkan kamu mesti effort dan usaha buat ngepeeling layernya dia. Cuman kalau aku lihat dari Death sendiri, ada sebuah kejadian masalahnya dia. Ini kayak near death experience atau sebuah kejadian atau kecelakaan yang membuat dia mungkin kehilangan sesuatu gitu, atau kehilangan sesuatu yang berharga. Konsep kehilangan sesuatu yang berharga, let's say bisa waktu, bisa youthfulnya dia atau innocence-nya dia, atau bahkan seseorang atau bahkan sesuatu gitu. Cuman itu ngebuat dia bertransformasi. So aku ngeliatnya dari energi The Fool sama energi Datsus ini, mungkin di luarnya let's say ya, dia kelihatan kayak childish gitu. Dia kelihatan kayak pemahaman soal cinta dan kehidupan cetek contohnya gitu. Tapi sebenarnya dalam banget. Sebenarnya nggak childish gitu. Cuman memang dari personanya aja kelihatannya seperti itu. Dia punya skill art yang cukup bagus. Dia punya banyak passion soal kehidupan. So energi fire cukup kencang ya, cukup kuat kalau aku lihat. Ace of Coins sama Ace of Wands itu menggambarkan this is new person, new energy, new fire yang masuk ke dalam hidupmu. But aku ngelihatnya there's exchange energi di sini yang cukup unik gitu. Entah kamu sama dia kayak mungkin partner bisnis, atau ada hubungan bisnis, atau dia rekan kerja, atau bahkan kayak dia menggunakan koneksinya dia untuk datang ke kamu gitu. Pokoknya ada hubungan pekerjaan atau professionalism di sini gitu. Let's say kayak contoh misalnya kamu jual bapau. Aku mikirnya bapau. Let's say kamu jual bapau gitu, terus dia beli gitu, dia pembelinya gitu. Jadi ada kayak pertukaran energi seperti itu sih kalau aku lihat. Atau misalnya contoh gitu, kamu adalah orang yang jago dan punya skill di finance dan dia butuh jasamu gitu contohnya. Nah aku ngeliatnya pertemuannya atau energi persatuannya kayak gitu.
Ini agak mirip sama nomor 1, cuman ini cukup signifikan. Dari pekerjaan beda banget kamu sama dia. Contoh misalnya kamu bekerjanya di dunia fashion, mungkin dia pekerjaannya di government gitu, atau di pemerintahan, which is itu sesuatu yang sangat bertolak belakang gitu, gak ada hubungannya apa-apa gitu. But somehow kamu butuh dia butuh kamu gitu, dari skill pekerjaan atau pemahaman di kita. So ini adalah, I don't know why you, cuma kalian dapat kartunya lebih gitu, karena aku pilihnya 2, harusnya ini dapatnya 3 dari tadi, dan ini lebih 1 juga. So ada flirt, extend your light-hearted energy to others. So aku lihatnya gini, entah kamu yang reject atau malu-malu kalau flirting, atau dianya. So ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Contoh yang satu ini adalah sosok orang yang jago banget flirting, berarti kamunya nggak suka flirting gitu. Jadi ada perbedaan di situ, dan ini yang menjadi hubungan kayak fun gitu. Dan ini belajar untuk juga meringankan hubungan gitu, belajar untuk flirting, playfulness. Ini bakalan jadi hubungan percintaan yang mencairkan es gitu. Jadi contoh misalnya dia adalah seseorang yang kayak es batu nih gitu, ketemu kamu tuh kayak udah cair aja gitu, meleleh melewat gitu. Kalau aku lihat, so playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi untuk dirimu sendiri nih, buat membangun romance, kamu juga harus belajar buat lebih meringankan yang tadi aku bilang. Ajak main gitu. Anggap hubungan ini bukan main-main ya, tapi kayak hubungan ini kamu banyakin funnya gitu, banyakin humornya, banyakin flirtingnya, banyakin bercandanya gitu. Karena kalau aku lihat, ini entah antara kamu yang pekerjaannya sangat serius atau dianya yang pekerjaannya sangat serius gitu. Jadi ada sebuah kebutuhan atau ada sebuah kenyamanan yang dibangun karena sesuatu yang fun ini. Ada calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help to bring you together. Jadi visualisasikan. Jadi jangan lupa untuk berdoa, udah pasti ya. Tapi ini ditambahin sama visualisasi dan taruh perasaan di situ. What you want to feel, joy kah gitu, perasaan damai kah, kamu tambahin di visualisasi kamu. So love, unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, attraction. Jadi kamu akan attract love saat kamu understand konsep cinta untuk diri sendiri seperti apa, konsep utuh sama diri sendiri seperti apa. So mask, not showing true feelings, hide personal vibe, pretend, delude, gaslighting. Awalnya gini, ini ngomongin soal saran ya. Awalnya mungkin lebih seperti kayak observasi dulu gitu. Jadi jangan langsung buka semuanya gitu. Walaupun kita harus belajar untuk jujur, tapi bukan berarti saat kita not showing anything atau kita nggak menunjukkan sisi asli kita, bukan berarti kita bohong. Tapi kita lihat dulu situasi dan kondisinya seperti apa. Observasikan dulu gitu. Saat sudah ada, let's say kayak sinyal lampu hijau gitu, ada pergerakan yang lebih dalam lagi di dalam hubungan, baru kamu open up gitu. Karena kalau aku lihat, kamu dealing sama sosok orang yang kalau misalnya diburu-buruin, dia bakalan kabur gitu. Jadi kalau like you showing too much feeling, dia akan mempertanyakan itu gitu. Jadi pahamin untuk maintain misteri kamu seperti apa. So ini adalah pesannya. Jadi aku channeling energi si jodoh, terus aku tulis. Jadi maaf jika tulisan aku berantakan. Oke, kita bacakan. Sayangku,
Kita diciptakan dari badai dan ketenangan yang sama, dari api yang sama. Api yang membara dalam jiwaku telah menyala dan menunggumu. Setiap kali angin tiba-tiba berhembus tanpa sebab, setiap kali aku mendengar lagu kita di radio berkali-kali, setiap angka 1111 muncul di layar, aku tahu itu kamu. Jiwamu memanggilku dan aku mendengarnya. Sebentar, kucing aku mau loncat. Mohon maaf. Ya kita ulang lagi. Dari sini aja. Setiap angka 1111 muncul di layar, aku tahu itu kamu. Jiwamu memanggilku dan aku mendengarnya. Saat malam, aku meraihmu dalam tidurku, mencoba menggapai tubuhmu tapi tidak menemukan apapun. Tapi aku tahu suatu saat nanti aku akan menemukanmu. Kita tidak melewatkan momen apapun. Semesta sedang mendengarkan kita berdua. Semesta sedang mendekatkan kita berdua. Kamu kuat dalam kelembutan, bagai keajaiban yang dibalut dalam tubuh manusia, dan saat akhirnya aku menggenggammu di tanganku, aku akan bersyukur atas semua kehidupan yang kujalani dan akhirnya membawa dirimu padaku. Sampai saat itu tiba, percayalah, pada api yang membara di jiwamu yang sedang menuntunmu pulang. In every lifetime. So, ini adalah saran untuk dirimu apa yang harus kamu lakuin agar union sama dia. Sayang, aku ingin kamu kembali percaya pada hal-hal yang tampak mustahil. Lepaskan ketakutan bahwa cinta selalu menyakitkan. Say yes untuk pengalaman baru. Bahkan hal itu menakuti dirimu. Kamu cukup, lebih dari cukup untuk cinta yang akan kita jalani. Koneksilah dengan fire energy, menari, gerakan tubuhmu, ucapkan kebenaran di hatimu, bisikan niat dan doamu di bawah bulan purnama. Aku akan merasakan kehadiranmu, seperti mercusuar yang memanduku pulang. So, ini juga ada lagu-lagu yang mungkin akan punya meaning yang lebih dalam lagi kalau kamu dengerin. I Found, Amber Run, Carry Me Home, Georgia Smith, The Archer, Taylor Swift, 1 Dewa 19, Dia, Anji. Untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, payung teduh. Ini ada simbol-simbol juga yang mungkin akan sangat signifikan, seperti Phoenix, Sun, Sword, angka 55, 222, Rose, Clove, Patchouli, Red Candle, Tiger's Eyes, gambar kayak candle flame gitu, ada dagger, and sesuatu yang warnanya merah. Itu akan jadi pesan yang mungkin pertanda saat kamu ketemu sama dia. So, ini aku bakalan masukin ke amplop dulu, baru nanti aku baca tarotnya lagi dan the outcome dari Lenormand. Oke. Oke. Ini ada kekuatan manifestasi yang bekerja juga kalau aku lihat.
kamu bisa dulu sama sosok orang yang punya kekuatan manifestasi atau dirimu juga seperti itu. But kalau aku lihat ini akan sangat kebantu. So, konsep manifestasi bukan cuma kita minta ke Tuhan dan menunggu saja, but we do something. Dari apa yang kita punya, dari keseharian kita, dari apa yang kita lakuin, dari energi kita sendiri. Soalnya the devil di sini juga muncul sebagai penunjuk dan penanda juga sebenarnya. Saat kamu punya pilihan nanti, karena kalau aku lihat kebanyakan dari kalian tuh akan menemukan sebuah pilihan saat kamu mau ketemu jodoh atau bersatu sama jodoh. Kemungkinan pilihannya ada si A sama si B nih gitu. Dan ini mungkin akan menjadi momen dimana kamu agak pause dulu sejenak atau mundur sejenak untuk observasi dan menilai mana yang paling baik untuk diri kamu. Cuman di sini juga ada pilihannya antara si percintaan atau let's say kekuasaan atau money gitu atau uang gitu contohnya. Jadi ini salah satu pertanda gitu kalau you met this person. So energi the devil sendiri itu juga ngomongin soal pilihlah sesuatu yang menurut moralmu benar. Sarannya the Wheel of Fortune, kalau aku lihat juga ini kamu nentuin arahnya kamu mau kemana dulu. What do you want? Apa yang kamu mau gitu. Let's say you want to get married. Abis itu apa? Ngebangun apa gitu. Itu tentuin dulu. And also energi the Four of Swords. There's something about the dream di sini. Ada sesuatu tentang mimpi. Let's say kamu mimpi sesuatu gitu. Jangan langsung ditelan bulat-bulat, pahamin dulu mimpinya seperti apa. Kalau misalnya kamu punya jurnal, kamu tulis di jurnal kamu, mimpi kamu kayak gimana. Diemin aja beberapa hari atau sampai seminggu, nanti kamu balik lagi. Kemungkinan kamu akan nemuin jawabannya di situ. So, the outcome of this situation. Okay, you're dealing with someone yang very successful in career gitu. Kalau aku lihat ini juga ada yes, there's something about karir di sini. Cuman kalau aku lihat ini bukan kayak sesuatu yang menghalangi ya. Kalau aku lihat, tapi lebih seperti kayak pertanda gitu. Entah karir kamu semakin successful saat ada dia atau saat ketemu dia atau vice versa. Pertama harus ada sesuatu kebiasaan yang jatuhnya menyakiti atau hal-hal yang sebenarnya meracuni diri yang harus di stop. Terus ini mungkin saat stop itu atau saat kamu kayak cut that thing, entah itu orang yang sebenarnya ngomong gimana ya, halusnya. Kadang-kadang ada orang dalam hidup kita yang menjerumuskan kita sama sesuatu hal yang buruk gitu, atau bahkan yang tadinya kita beruntung jadi gak beruntung gara-gara orang itu. Contoh gitu, cut that person. Atau bahkan kebiasaan-kebiasaan yang tadinya kita let's say rezekinya lancar gitu, karena kebiasaan itu rezekinya gak lancar, dipotong, di-cut di stop gitu. Nah itu nanti saat sudah kamu stop, mungkin ada sebuah tanda, let's say kayak pekerjaan kamu semakin lancar atau karirmu makin lancar atau rezeki makin lancar gitu. Itu pertanda dan sebagai kayak green flag dari green light dari semesta gitu, kayak lampu hijau dari semesta kalau kamu on the right path. Sorry kesenggol. Ini juga ada hubungannya tentang keluarga kalau aku lihat. So ada sesuatu yang harus di-recovery atau diperbaiki di dalam keluarga. Jadi ada hubungan let's say sama saudaramu sendiri gitu atau sama parents. Ada sesuatu yang harus diperbaiki di situ. So this is your reading. Thank you for watching. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi di dalam sini ada surat dari jodoh. Aku scripting dan channeling energi jodoh, terus aku nulis. Tapi juga ada tarot di sini, jadi kita lihat dulu tarotnya. Energi si jodoh seperti apa. Nanti kalau aku sebutin soal zodiak, please check summarism Venus dan Vedic rising. Ini.
The Hangman, the King of Cups, the Flower of Life. So pertama idealnya buat someone yang santai banget hidupnya. Jadi bukan santai karena foya-foya ya, lebih seperti kayak legowo sih kalau aku lihat. Jadi it is what it is. Kalau Tuhan suruh dia jalan lurus, dia akan jalan lurus gitu. Kalau Tuhan melepaskan sesuatu, dia mencoba ikhlasin and then moving on. So kalau aku lihatnya, dia adalah orang yang punya pelajaran soal keikhlasan di dalam kehidupan. Dan dia mampu untuk memahami itu gitu. So aku ngeliatnya orangnya sabar pol ya. sabar mentok kalau aku lihat. Jadi kamu pernah lihat gak sih kalau orang yang kayak diem, cuman kalau marah meledak gitu? Ini enggak, dia emang sebaik itu gitu, sesabar itu gitu. Kalau marah pun dia tuh akan mencoba untuk melihat dari kacamata yang lebih luas lagi gitu. Jadi mungkin yang akan gregetan dirimu kali ya. Dia bisa marah, bisa galak, cuman dia memutuskan untuk kayak memahami itu dulu gitu. Jadi regulasi emotionnya cukup mantep nih orang. Jadi paham untuk controlling emotionnya dia sendiri. Dia bukan nih orang yang gampang terpengaruh. So the power gede banget nih orang. Powernya dia besar sekali. Orang yang powernya gede itu bukan cuma kekuasaan di dunia nyata ya, cuman kekuasaan di pikiran dan di hatinya sendiri itu cukup besar. Jadi mau ada orang jongkir balik gitu, mengepus dia atau segala macam, kalau dia bilang dia nggak akan terpengaruh atau dia akan diem gitu. So kalau aku lihat dari energi The Flower of Life, dia adalah sosok orang yang punya banyak koneksi. Kamu dealing with someone yang like a people person. Disukain banyak orang, jadi very friendly, temannya banyak, jadi jangan jealous. So ini ada Ace of Cups. You met this person saat orang ini lagi happy. Jadi tidak ada galau-galau, tidak ada keluhan soal masa lalu. Karena kalau aku lihat gini, dari energi The Nine of Swords, dia itu tadi paham soal problem kehidupan yang ngebuat dia itu let's say menghadapi sebuah masalah yang berat banget, yang akhirnya dia harus memahami konsep keikhlasan gitu. Dan dia sudah pahamin dan dia sudah menjalani hal itu gitu. So kalau aku lihat dia banyak mensyukuri hal-hal kecil dalam kehidupan karena sudah mengalami hal-hal yang kemarin. Nah, saat ketemu orang-orang, walaupun banyak orang-orang yang mungkin sifatnya buruk atau kebiasaan yang buruk gitu, dia tidak mempermasalahkan hal tersebut gitu. Jadi energinya very positive kalau ketemu orang baru. Jadi melihat sisi positif dari orang lain atau memahami sisi positif dari orang lain, mencoba untuk melihat sisi positif dari orang lain meskipun ada orang-orang yang bilang dia tuh gini loh gitu. Dia nggak mau dengerin gitu. Dia mencoba dan niatkan untuk melihat sisi positif dari semua orang gitu. Dan aku ngelihatnya jadi energi gembira, ngerti gak sih? Orang-orang gembira dengan pemahaman dan prinsipnya dia sendiri gitu. Aku ngelihatnya dia orang yang cukup private, so dia bakalan setting healthy boundaries atau membuat batasan yang sangat sehat. Kalau misalnya private life nggak akan dia ikut campurkan dengan let's say kerjaan, karir gitu. Makanya tadi aku bilang pemahaman cara dia untuk controlling emotionnya itu cukup jago gitu. Ada masalah let's say di rumah gitu, gak akan dia bawa ke kantor, gak akan dia bawa di kerjaan gitu. Itu dan orang-orang di pekerjaannya dia, entah itu rekan kerjanya gitu, orang-orang di luar rumah lah gitu, gak akan jadi pelampiasan untuk dia gitu, karena dia melampiaskannya cukup sehat. Even dia berantem pun sama si A nih contohnya, dia gak akan ngelampiasin sama si A gitu. Dia akan mencoba untuk ngelihat situasi atau dari kacamata si A tuh gimana sih gitu. Pinter nih orang. So aku ngeliatnya dari energi di Ace of Cups itu adalah orang yang punya fulfillment dalam kehidupan. Jadi
uh, understanding how to be happy. Ngerti gak sih? Ada orang yang mungkin pretending to be happy dengan membeli rumah baru atau bahkan punya mobil baru gitu, atau beli barang-barang branded, atau bahkan FOMO lah gitu. Yang sekarang ada apa sih gitu. Mungkin happinessnya dapat gitu, tapi happiness sesaat karena disesuaikan sama ekspektasi sosial atau diatur sama ekspektasi sosial. Sementara kalau dia punya pemahaman kebahagiaannya tuh cukup simple untuk dirinya sendiri gitu, dan dia mampu untuk penuhin itu dan tidak peduli apa kata orang lain gitu untuk konsep kebahagiaan. So energi the page of one sendiri, very positive attitude saat masuk ke dalam hidup kamu. So aku ngeliatnya kamu suka orang ini tuh bukan cuma gara-gara mungkin dia punya ini punya itu gitu, tapi gara-gara attitude-nya positif. Contoh ya, kamu lagi macet-macetan sama dia. Mungkin kalau misalnya aku pun kalau macet-macetan ngeluh capek gitu. Tapi dia nggak akan mengeluhkan hal tersebut gitu. Dia akan mencari solusi gimana untuk ayo kita do something fun nih di macet-macetan ini gitu. So aku ngeliatnya kayak bring a lot of positive vibes ke dalam hidup kamu. Kalau ada masalah, tapi kurangnya adalah dia suka nyimpan sendiri. Jadi dia keep untuk dirinya sendiri kalau aku lihat. Dan kemungkinan ini adalah seseorang yang punya intuisi yang tajam. Jadi dia pun mampu untuk pintar ngebaca situasi. Let's say kayak dia punya feeling hari ini mood aku kayaknya nggak bakalan enak deh. Ya udah, stay at home deh gitu. Kalau misalnya kayak feeling aku hari ini aku bakalan gembira deh, yaudah aku keluar nih ketemu sama orang-orang gitu. So where's the other one? Oh ini. So ini adalah pesan untuk dirimu. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Jadi kemungkinan beda sama ekspektasimu, beda sama tipe-tipe mantanmu, tipe-tipe seperti mantan-mantanmu gitu. Jadi kalau aku lihat disaranin untuk lebih bisa membuka pikiran kamu untuk possibility di tipe-tipe lainnya. Reconciliation, someone from your past is returning to your life. Pertama, ini untuk 1-2 orang. Contohnya, saat kamu ketemu si jodoh ini, kemungkinan ada mantan lah, atau orang masa lalu yang hadir juga gitu. Jadi seperti pembanding. But kebanyakan dari kalian akan dealing sama sosok orang yang rasanya kayak familiar gitu loh, kayak udah kenal lama. So ada the Grim Reaper, the relationship is over, no second chances, grow and transform your life. Untuk kalian yang masih stuck sama masa lalu gitu ya, masih mengharapkan si sosok masa lalu, ini sarannya kayak udahlah gitu, ya udah, mau jangan dipaksain gitu. Sesuatu yang nggak bisa jangan dipaksakan. Kalau sudah ending ya ending. Ada soulmate, your soul connection, partnership agreement, dan soul contract. Ada kontrak jiwa. By the way ini azan, jadi aku pause dulu sejenak. Oke. Jadi ini ada suratnya, pesan dari dia, dan saran dari dia untuk dirimu. Mohon maaf jika tulisan yang jelek. Oke. Untuk cinta yang belum ketemui, tapi sudah aku rindukan. Kadang aku tertegun di sela kegiatan hariku saat sedang merebut kopi atau berjalan di jalan. Dan tiba-tiba aku merasakan kehadiran dirimu. Tarikan lembut, seperti ada sesuatu yang hilang, seperti sedang ada yang menunggu. Aku belum tahu warna matamu, tapi aku tahu kamu melihat dunia seperti puisi. Aku belum tahu tawamu, tapi aku tahu dan yakin itu akan menjadi suara favoritku.
Aku belum tahu sentuhanmu, tapi aku yakin tanganmu diciptakan untuk menggenggam tanganku. Ada badai kerinduan di dalam diriku yang hanya bisa ditenangkan olehmu. Kupanjatkan doa untukmu bukan di rumah ibadah, tapi di keseharianku, di dalam hal-hal kecil. Dalam keseharianku, berharap energinya sampai padamu. Jika kamu sering memimpikan hal-hal yang sama, seperti kita di tengah hujan, shell merah, pantai, atau di sebuah kafe kecil, ketahuilah aku juga memimpikannya. Aku mencintaimu bahkan sebelum kita berjumpa. Belahan jiwamu. So, ini adalah saran dari dia untuk dirimu agar kalian bersatu. Aku ingin kamu percaya pada divine timing. Aku tahu kamu merasa tertinggal, merasa telat, tapi kamu sudah berada pada waktu yang tepat. Saat kamu beristirahat, intuisimu akan semakin tajam dan jernih. Ciptakan ruang untuk keheningan. Aku berkomunikasi padamu di sana. Coba meditasi. Even saat berjalan, sacred bath, pahami mimpimu. Jiwamu sudah mengenalku. Biarkan itu memandumu pulang. Rawatlah hatimu, aku juga sedang tumbuh untuk dirimu. Ini juga ada lagu-lagu dan ada simbol-simbol yang mungkin akan signifikan. Lagunya itu ada Saturn, Sleeping Atlas, You Are the Reason, Callum Scott, Halcyon Bon Iver, Akad, Payung Teduh, Menunggu Kamu Angie. Aduh, Malik and Essential. Nih simbolnya ada kunci, ada scroll, pilar, cloud, awan atau langit, angka 333, 1234, wangi jasmine, sandalwood or amber, frangipani, terus ada moonstone, ada star charm, heart, little bell, sama constellation atau rasi bintang. Aku bakalan masukin lagi, terus nanti kita lihat tarotnya sama lihat the outcome-nya. Okay. What else? Okay. There's something about coffee shop, cafe atau restoran. Kalau misal kamu kayak ada urgency untuk coba tempat baru, coba deh. Kayak pengen nih ke tempat ini gitu. Karena kalau aku lihat kalian akan banyak spending time ngedate di tempat-tempat seperti itu. Terus kalau aku lihat juga banyak adventure di sini. Fix your financial situation atau atur finansial atau situasi finansial. And then kalau kamu planning buat bangun bisnis, terutama untuk kalian yang memang kayak punya jiwa-jiwa entrepreneur. Terus kalau aku lihat di sini juga sarannya adalah ending situasi. Jadi ada situasi yang harus ditinggalkan. Terus aku ngeliat gini, kamu akan dealing sama seseorang yang punya kenyamanan finansial yang cukup baik ya gitu. Dan entah kamu bakalan dibantu sama dia, bantunya tuh bukan cuma dikasih, tapi kayak dibantu untuk bisa punya kemandirian finansial. Jadi kayak diberikan inspirasi, di mentoring lah gitu. Atau vice versa kalau aku lihat. Vice versanya tuh dalam arti kamu menginspirasi dia untuk punya bisnis sendiri, punya usaha sendiri. But overall kalau aku lihat kalian berdua itu punya security di situ, punya rasa aman di situ, finansial yang aman, and then you feeling equal gitu. Equality-nya tuh bukan di finansial kalau aku lihat, tapi di emotion di sini. Soalnya gitu, Two of Cups kayak
pertama dia punya Ace of Cups sendiri, artinya gelasnya penuh gitu. Terus di sini saat bertemu juga gelasmu penuh, so kalian berdua itu punya rasa fulfillment yang cukup. Untuk saran di sini, kan fulfillment orang tuh beda-beda ya gitu. Kamu harus bisa berkaca. Kalau aku tanya sekarang, yang kamu ngerasa kurang saat ini apa? Kamu udah harus tahu jawabannya, lalu penuhin itu gitu. So the outcome of the situation, of course, ada wedding di sini, ada bride, ada persatuan yang sakral, terus there's a very intense love. Jadi kalau aku lihat ini intense, percintaan yang sangat intens dalam arti kayak dari cara dia memandang dirimu gitu, dari cara dia menggenggammu gitu. Aku ngelihatnya hubungannya memang arahnya ke komitmen, dan untuk dari pertemuan ke arah komitmen itu cukup sat-sat ya. Terutama untuk kalian yang singlenya lama gitu. Ini kayak oke, ini timingnya sekarang gitu. Terus aku melihat ini adalah indikasi yang hubungan percintaannya cukup panjang usianya gitu. Karena memang dibangunnya karena sebelum kalian bertemu, kalian berdua sudah memahami konsep ikhlas dan kesabaran masing-masing. Jadi untuk kan dua manusia dengan pribadi yang berbeda, kepala yang beda gitu, atau ego yang berbeda, udah pasti ada konflik yang akan muncul, dinamika yang akan muncul. Tapi karena sudah belajar untuk kesabaran, jadi memang ini usianya cukup panjang. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau lebih lanjut, bisa book pas reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.